Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Sri Anjani, NPM 10070317044. Saya berasal dari Program Studi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik. Penelitian saya berjudul Penilaian Performa Kota Bandung dalam menerapkan konsep kota hijau menurut ASEAN Green City Index. Latar belakang dari penelitian saya yang pertama yaitu, menurut RT/RW Kota Bandung, salah satu misi penataan ruang di Kota Bandung adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungannya. Yang salah satu cara mewujudkannya adalah dengan pembangunan berkelanjutan, salah satunya itu menerapkan konsep kota hijau. Yang kedua, Kota Bandung ini memiliki sejarah sebagai kota taman. Dan pada tahun 2015, Kota Bandung terpilih menjadi salah satu perwakilan di jaringan kota hijau internasional. Yang ketiga, masih banyak terdapat permasalahan lingkungan di Kota Bandung. Salah satunya yaitu RTH di Kota Bandung ini belum mencapai 30%. Dan yang kemudian, yang terakhir, masih belum diketahui bagaimana performa Kota Bandung dalam menerapkan konsep kota hijau menurut dari pandangan internasional. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana performa Kota Bandung dalam menerapkan konsep kota hijau menurut pandangan internasional. Di sini yaitu ASEAN Green City Index, dan juga mengetahui kategori kota hijau apa saja masih perlu dikembangkan menurut hasil pembobotan dari ASEAN Green City Index. Metode analisis yang saya pakai itu adalah ASEAN Green City Index pembobotan. ASEAN Green City Index ini memiliki 8 kategori, yaitu yang pertama ada energi and CO2, land use and building, transport, waste, water, sanitation, air quality, dan juga environmental governance. Masing-masing dari kategori ini memiliki 3-4 indikator yang nantinya akan dibobotkan sesuai dengan masing-masing, ada indikator kualitatif dan juga indikator kuantitatif. Nantinya setelah dibobotkan, total bobotnya akan dikelaskan, yaitu ada kelas pertama adalah well below average dengan total bobot 0-20%, below average dengan bobot 20-40%, average 40-60%, above average 60-80%, dan above average 80-100%. Untuk cara pembobotan yang kualitatif adalah dengan metode scoring indikator, dan ada kriteria-kriteria untuk scoringnya. Kriteria untuk scoring 0 yaitu sudah ada rencana namun belum ada penerapan, 1. Sudah ada aturan namun belum ada penerapan atau sebaliknya, 2. Sudah ada aturan dan ada penerapan di bawah 50%, dan 3. Sudah ada aturan dan penerapan di atas 50%. Nantinya setelah di scoring, cara membobotkannya itu adalah dengan cara total score dibagi total score yang tertinggi yang bisa didapat dikali dengan bobot. Kemudian yang kuantitatif terbagi menjadi 4. Yang pertama, jika nilai diperoleh semakin besar semakin baik, maka caranya yaitu nilai diperoleh dibagi nilai baku mutu dikali bobot. Jika nilai diperoleh semakin besar maka semakin buruk, maka caranya yaitu 1 dikurangi nilai diperoleh dibagi nilai baku mutu dikali bobot. Jika nilai diperoleh semakin besar namun baku mutunya ada maksimal dan minimal, maka caranya yaitu nilai diperoleh dikurangi nilai maksimal baku mutu dibagi dengan nilai maksimal baku mutu dikurangi nilai minimal baku mutu dikali bobot. Dan yang terakhir, jika nilai semakin besar semakin buruk dan baku mutunya memiliki maksimal minimal, maka caranya sama, namun hasil dari yang tadi itu dikurangkan dengan 1. Kemudian ini ada kategori indikator dan juga bobot-bobot dari ASEAN Green City Index tadi. Kemudian setelah dianalisis, yang pertama untuk energi dan CO2, setelah dihitung-hitung dan didapatkan data existing dan scoring, energi dan CO2 ini mendapatkan total bobot 45,68% atau berada di kelas average. Land use and building setelah ditotalkan bobotnya, ia mendapatkan bobot 46,8% dan juga berada di kelas average. Transport setelah didapatkan data existing dan di scoring dan sebagainya, ia mendapatkan total bobot 31,1% atau dia berada di kelas below average. Kemudian waste, setelah dibobotkan secara keseluruhan, waste ini memiliki total bobot 73,68%, yaitu berada di kelas above average. Water setelah dibobotkan keseluruhan mendapatkan total bobot 47,2% dan ia berada di kelas average. Sanitation setelah ia dibobotkan secara keseluruhan, ia mendapatkan total bobot 46,75% atau average. Kemudian air quality, setelah didapatkan data existing dan di scoring dan dibobotkan secara keseluruhan, air quality memiliki total bobot 64,45%. Dan yang terakhir, environmental governance.
Setelah ditotalkan dan dibobotkan secara keseluruhan, ia mendapatkan total bobot 77,92%. Di sini terdapat tabel performa Kota Bandung sendiri, yang mana setelah dibobotkan keseluruhan dan dirata-ratakan, Kota Bandung ini berada di kelas rata-rata, tepatnya dengan bobot 54,19%. Sehingga kesimpulan yang didapat adalah bahwa hasil pembobotan ASEAN Green City Index, Kota Bandung ini masih berada di kelas rata-rata dalam penerapan kota hijaunya, sehingga masih perlu dilakukan peningkatan, terutama kategori-kategori yang masih berada di kelas below average dan average. Yang kedua, kategori kota hijau yang masih berada di bawah rata-rata yaitu kategori transport. Kemudian kategori yang berada di kelas rata-rata yaitu land use and building, energi and CO2, water, dan juga sanitation. Dan yang terakhir, kategori yang berada di atas rata-rata yaitu adalah waste, air quality, dan juga environmental governance. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.